menikah. Nah, mungkin kalau zaman milenial sudah banyak karena ternyata dia sudah punya pacar atau macam-macam. Pengen menikah, nikahkan, jangan dibiarkan. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Masih lanjutannya terkait dengan motivasi agar kita selalu menikah atau agar kita memperhatikan pernikahan. Seperti itu. Jadi makna selalu menikah ini selalu memotivasi diri kita agar semangat untuk menikah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawiju, nikahkanlah oleh kalian abna'akum, anak-anak laki-laki kalian, wa banatikum, dan anak-anak perempuan kalian. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza abna'una nuzawiju, ini anak-anak laki-laki kami, nuzawiju, kami menikahkan. Fa kaifa banatina, dan bagaimana kami menikahkan putri-putri kita? Qala, Rasulullah bersabda, halluhunna dhahaba wal fiddata, hiasilah mereka itu adz-dhahaba, pada emas, wal fiddata, dan perak. Wa ajidu lahunna al-kiswata, berikan baju yang terbaik, berikan baju yang baik untuk mereka. Jadi ajidu itu berbuat baik, memberikan yang baik, lahunna, pada putri-putri kalian, putri-putri kita, al-kiswata, baju. Di sini maksudnya agar diberi baju yang baik. Wa ahsinu ilaihinna, dan berbuat baiklah, perbaikilah, ilaihinna, untuk mereka, binihlati, dengan agama. Artinya agamanya kuatkan, didik mereka dengan agama. Liyarghabu, agar suka siapa laki-laki, fihinna, pada mereka. Jadi maksud dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang laki-laki, kepada para sahabatnya, kepada kaum bapak, nikahkan anak-anak kalian, laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, ini anak-anak laki kami, ini anak-anak laki-laki kami, ya kami nikahkan. Terus bagaimana kami menikahkan yang perempuan ini? Kalau laki-laki kan masuk akal. Laki-laki itu, anak laki-laki kan ngomong, ayah, saya mau menikah. Ya sudah, saya nikahkan kamu, nak, kan begitu. Lah gimana kalau putrimu? Putrinya imam misalnya, ayah, saya pengen menikah. Lah terus nikah baik siapa? Dan begitu. Nah, makanya itu ditanyakan sama sahabat, ini putri-putri kami, gimana kami menikahkan? Artinya kalau tidak ada yang melamar, gimana mau menikahkan coba? Nah, katanya Rasulullah, coba hiasi mereka dengan emas, kasih perak, dikasih perhiasan, kemudian kamu kasih baju yang baik, kemudian didik dia dengan agama yang baik, liyarghabu fihinna, agar mereka senang sama mereka, sama putri-putri kalian ini. Nah, kan begitu. Jadi hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Kaum bapak atau para wali dari walinya anak laki-laki dan anak perempuan ini agar menikahkan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kalau ada anak kalian, karena kalian ini laki-laki, minta menikah, nikahkan. Ini berbahaya. Jadi kalau ada anak sudah mau mengungkapkan keinginannya untuk menikah, berarti kondisinya betul-betul dia pengen menikah. Ingat, itu dipegang. Apalagi kalau sudah mendesak. Karena kalau dibiarkan kemudian kalian tidak menikahkan, maka jangan disalahkan kalau kemudian pada suatu hari nanti ada cewek yang hamil di luar nikah dan pelakunya adalah anak-anak kalian. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Itu juga yang saya sampaikan kepada keluarga saya. Dia pengen menikah, nikahkan. Kalau tidak, Anda yang akan bertanggung jawab nanti kalau terjadi perzinahan. Ini kalau anak laki-laki. Anak perempuan kayak gini gimana? Anak perempuan
Kalau di zaman dulu, di zaman saya kecil, itu jarang dia ngomong akan pengen menikah. Nah, mungkin kalau zaman milenial sudah banyak, karena ternyata dia sudah punya pacar atau macam-macam. Pengen menikah, nikahkan, jangan dibiarkan. Nah, bisa dihabisi itu. Pakai bahasa kasarnya bisa ditelanjangi nanti. Kalau minta nikah, nikahkan saja. Nah, bagaimana kalau misalnya minta menikah, tapi belum ada anak laki-laki yang naksir, belum ada anak laki-laki yang melamar? Maka tadi solusinya Rasulullah suruh dikasih perhiasan, kemudian kasih baju yang baik, kemudian didik dia dengan agama. Agar apa? Agar mereka senang kepada putri-putri kalian. Nah, ini penting ya. Jadi ini termasuk tema bagaimana cara menikahkan perempuan yang belum dilamar. Nah, kan begitu. Kemudian kita akan melanjutkan. Waqala berkata Mu'adzun, sahabat Mu'adz ibnu Jabalin, putranya Jabal radhiyallahu anhu, salatul mutazawwiji, adapun salatnya orang yang menikah, afdalu adalah lebih utama min arba'ina, daripada 40 salatan salat, min ghairihi, dari selainnya orang yang menikah. Yo, keren ini kan? Katanya sahabat Mu'adz bin Jabal, salatnya orang yang menikah itu lebih utama daripada 40 sholatnya orang yang tidak menikah. Imam sholat 40 kali, Sofi sholat sekali, maka sholatnya Sofi lebih utama daripada sholatnya Imam. Kenapa? Karena Sofi sudah menikah, Imam masih belum menikah. Nah, seperti itu. Ini motivasinya apa? Kalau kalian misalnya ada dalam hidupan masyarakat, ada orang alim yang alimnya sama dengan kamu, tapi yang sama dengan kamu itu orangnya sudah menikah, kamu mengundurkan diri, jangan sok-sokan. Sholatmu itu pahalanya masih levelnya kurang besar, kan begitu. Waqala berkata Abdullah ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tazawwaju, menikahlah kalian semua. Fa inna yauman makarna, sesungguhnya hari ma'at tazawwuji, bersama pernikahan, khairun, itu lebih baik, min ibadati alfi amin, daripada beribadah 1000 tahun. Keren tuh. Katanya sahabat Abdullah bin Abbas, menikahlah kalian semua ini seharinya kamu, tapi kondisimu dalam keadaan menikah itu lebih baik daripada kamu beribadah 1000 tahun tapi kamu tidak menikah. Sehari tok ini, sehari dalam status kamu sudah menikah, itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun itu gimana caranya, Vi? Lah umur kamu paling mentok 63 kalau ngikuti Rasulullah. Kan begitu. Waqala aidan lil Uzabi, waqala, dan berkata Abdullah bin Abbas, aidan juga lil Uzabi, kepada orang-orang yang menjomblo, orang-orang yang tidak menikah, tazawwaju, menikahlah kalian semua. Fa inna khaira hadhil ummah, karena sebaik-baiknya umat ini, aktsaruha nisa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini adalah yang paling banyak nisa, perempuannya. Berarti banyak apa ini? Banyak apanya ini? Banyak istrinya. Katanya Abdullah bin Abbas kepada orang-orang menjomblo, nikah kalian, nikah. Kamu tahu, sebaik-baiknya umat ini adalah mereka yang paling banyak istrinya. Kemudian kalian menolak poligami. Gimana kemudian kalau kamu ketemu dengan sosok Abdullah bin Abbas? Beliau yang beliau ini adalah sosok yang luar biasa, pakar kitab tafsir, dan beliau didoakan oleh Rasulullah secara khusus. Makanya beliau ini sangat pakar dalam ilmu tafsir. Kemudian soal kamu menolak poligami, coba katanya Abdullah bin Abbas, terus kamu ada di mana posisinya kalau dibandingkan dengan beliau, sahabat Abdullah bin Abbas ini? Begitu. Waqala, dan berkata Abdullah ibnu Mas'udin, Abdullah putranya Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kana, ada siapa Abdullah bin Mas'ud, mat'unan,
adalah sosok yang terkena tusuk. Sedang ditusuk beliau ini, ditusuk pedang. Zawijuni fa inni akrahu in ulqi in alqallah in alqal. Ini alqa yulqi berarti alqa, laqiya yalqa, bertemu. Mantap ini ya. Fa inni sesungguhnya aku akrahu tidak senang, benci saya, in alqa allaha aziban, jika aku bertemu dengan Allah dalam keadaan menjomblo. Coba Wi, Abdullah bin Mas'ud ini kondisinya beliau itu sedang ditusuk. Ini kalau orang ditusuk ini kan bisa jadi mendekati kematian. Tapi apa yang ia minta coba? Nikahkan aku ini. Kenapa? Karena aku tidak suka kalau kemudian saya ini harus menghadap Allah dalam kondisi saya sedang azid, sedang menjomblo. Allah ya karim, saking luar biasanya menikah itu Wi. Makanya nikah itu kalau kalian mampu jangan tanggung-tanggung, kan begitu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, wa qala berkata Sufyan ats-Tsauri li rajulin pada seorang laki-laki. Jadi Sufyan ats-Tsauri pada suatu ketika dia berbicara kepada seorang laki-laki, hal tazawwajta, apakah kamu sudah menikah? Qala la, kemudian lelaki itu bilang, tidak, belum. Qala ma nadri ma anta fi minal afiyah, katanya sosok Sufyan ats-Tsauri, kami ini tidak tahu kamu itu sehat apa enggak sih? No jangan. Ma anta minal afiyah. Qala ma nadri ma anta fihi minal afiyah, saya tidak tahu apakah kamu ini sebenarnya dalam kondisi sehat apa enggak. Maaf, sehat apa ora? Menuju sehat ya, berarti masih sakit karena belum menikah, sudah lulus S2 ini kan. Ya Allah, jadi ini pesannya luar biasa. Katanya sosok Sufyan ats-Tsauri ini ketika bertanya kepada seorang laki-laki, sampean wis rabi Mas? Belum. Saya enggak tahu, kenapa kamu ini apakah sehat apa enggak? Kau sampai detik ini masih belum menikah. Ini penting. Jadi perlu kita maknai pesan-pesan para al-ulama as-sabiqin al-awwalin terkait dengan pentingnya menikah, sehingga betul-betul kita mengambil hikmah dan memahami apa maksud dari sekian nasihat-nasihat yang luar biasa ini. Sehingga saya minta tolong kepada kalian, tapi tetap saya akan masuk kepada posisi kalian sebagai thalibul ilmi. Kalau kalian masih belum siap menikah, maksimalkan ngajinya. Lek kalian itu ternyata memaksimalkan kamu di bisnis, itu saya tidak membanggakan, itu tidak membanggakan saya. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau urusan bisnis, urusan uang itu sudah jatahnya resmi. Jatahnya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kalian. Nah, sehingga ketika kalian kondisinya sedemikian, kalau kamu belum siap menikah, tapi kamu sudah umurnya orang menikah, ya kan? Maka maksimalkan mencari ilmunya. Kalau kamu tidak maksimal secara pencarian ilmu, maka kamu sangat rugi sekali. Mendingan kamu solusinya menikah, karena usiamu sudah usia menikah. Seperti itu. Wes warubiya anna ba'dal muta'abbidin wallahu a'lam bis-shawab. Nakhtatim hadha al-liqa bi qira'ati hamdalah jama'atan.